Halo, assalamualaikum. Ini jajanan saya kemarin dari dua toko yang berbeda di Tokopedia. Cuma kalau ngeliat dia ngedropnya ke JNE yang sama, kemungkinan antara distributornya sama atau dua distributor yang berbeda yang gudangnya sama atau deketan gitu ya. Ini sebuah charger, masih ingat nggak dengan video saya yang ini? Sebuah charger dari Usams yang modular. Itu masih ada sampai sekarang, masih saya simpan di tas buat dibawa pergi-pergi. Karena ya enak aja gitu ya, kabelnya nggak menjuntai, rapi. Nah yang ini sama kurang lebih seperti itu, cuma ini nggak modular ya. Si kabelnya digulung di dalam tapi nggak bisa dilepas. Nah sekalian saya kan lagi butuh adapter Type-C ke Lightning karena balik pakai iPhone 13 dan juga ganti ke iPad 9 lagi. Butuh adapter. Kebetulan nih ada adapter dari Usams yang ada voltage atau current meternya ya. Nanti kita lihat dia katanya maksimal 30 watt untuk pengukurannya. Mudah-mudahan sih bisa ya. Saya tes di iPhone, kemudian saya mau juga tes di Samsung Galaxy S24 Ultra. Karena si charger ini GaN cas alias gallium nitride. Kelebihannya GaN itu ukurannya bisa compact tanpa panas yang berlebih ya. Kalau dibandingkan dengan charger model lama. Kemudian saya mau ngecas juga di Realme 12 Pro Plus yang harusnya supportnya VOOC ya. Nanti kita lihat apakah ngangkat atau power delivery-nya aja yang keangkat. Untuk harganya, biar nggak salah, saya lihat histori pembelian saya dulu. Nih, biar tidak salah, oh ini ya 415.000 casannya dengan diskon 30 ribuan kemarin jadi sekitar 390.000 ya. Sementara adapter yang ada power meter atau wattmeternya itu 67.500. Beli Tokopedia, lumayan lah ya buat jajan-jajan. Dibandingkan jajan yang mahal, sekarang makin gede potongannya pas jual second. Seperti ini aja, adapter dari Type-C to Lightning port. Tadinya saya mau nyari yang mic Dodo tuh yang ada cantelannya buat ke kabel biar nggak gampang hilang. Tapi kayaknya udah nggak dijual ya. Jadi ya udahlah yang ini aja, toh ini punya fitur tambahan buat wattmeter atau current testernya ya. Nah kalau Joyroom 65 watt GaN charger with built-in retractable cable ini, seperti ini kemasannya, warnanya mirip-mirip antara Joyroom dengan Usams. Dan ditaruh di JNE yang sama di dropnya, jadi saya rada curiga antara sama distributornya atau sama prinsipalnya di luar sana atau ya sekedar sama gudang atau sama JNE-nya aja kebetulan deketan. Ya, di dalamnya ada buku garansi sama user manual, tapi karena ini charger aja harusnya nggak usah dibaca, kecuali ini ya masalah outputnya 65 watt kan. Kemarin saya udah baca sih kalau Type-C 1 doang 65 watt nih di sini outputnya. Kalau input, oh, kok ada input? Dia emang bisa dicas kan, bukan power bank. Output aja yang kita lihat ya. Output USB-C dengan kabel itu bisa 36 watt dan 65 watt dengan kabel yang dibawa. Kalau port USB-C-nya doang, sama bisa 65 watt. Kalau USB-A itu 5 volt, 3 ampere, 15 watt sampai dengan 18 watt sampai dengan 22,5 watt ya. Tapi kalau dicolok lebih dari satu, itu antara kalau C dan C itu 45 plus 20, atau kalau C dan A itu 45 plus 18. Outputnya dibagi-bagi ya, nggak bisa 65 semuanya, itu nggak bisa. 65 itu totalnya. Jadi kalau kamu pakai ngecas laptop, bisa ke 65, tapi kalau laptop bareng handphone, yang paling gede 45, sisanya bisa 20, bisa 18, tergantung port mana yang dipakai. Kalau port Type-C 20, jadi 45 plus 20. Kalau port Type E, 45 plus 18. Kalau Type E doang bisa 22,5 ya. Type E ini biasanya mendukung protokol Qualcomm Quick Charge. Kalau Type-C Power Delivery. Dan saya udah sedia terminal di situ. Tapi lihat aja dulu penampakan GaN chargernya. Nggak terlalu besar ya. Bahkan dibandingkan GaN charger Baseus ini, mungkin penampangnya lebih besar ini. Tapi tingginya tidak lebih panjang, tidak lebih tinggi dibandingkan Baseus GaN charger yang dari dulu saya beli sampai sekarang masih bertahan kuat buat ngecas Samsung Galaxy S24 Ultra milik istri saya. Kita langsung tes aja, harusnya 45 watt ya kalau ke Samsung.
Kita pakai kabel bawaannya saja. Kebetulan saya nggak bawa kabel lain. Oke, kita akan cas. Super fast charging 2.0 menyala. Dan warna lingkarannya tadi biru ya. Harusnya aman 45 watt. Kalau turun naik itu wajar karena tergantung dari kondisi dia dipakai atau enggak. Kalau sambil dipakai kan biar nggak terlalu panas, biasanya dia turun-turun lah, nggak sampai 45 watt banget. Kemudian juga kalau udah mau penuh pasti melambat ya. Jadi pertama 45 watt buat Samsung Galaxy S24 Ultra atau super fast charging 2.0-nya Samsung, ngangkat ya. Lanjut kita coba ke Realme. Bentar. Biar lebih yakin, saya ada current tester. Oke. Ya. Jalan di 9 volt, 2,25 ampere, berarti masih sekitar 20. Masih sekitar 20 watt. Mungkin karena baterainya sudah di atas 75% ya. Tapi biarin aja dulu. Sekarang saya mau ngetes buat ke Realme 12 Pro Plus. Apakah dia sanggup ngangkat VOOC-nya? Masih sama, kurang lebih di 18 sampai 20 watt. Enggak sih, kalau VOOC-nya nggak nyala ya, karena VOOC itu protokol tersendiri. Harus bayar lagi kayaknya sertifikasi buat VOOC. Sekarang kita tes langsung ke iPhone aja. Ini iPhone 13. I see. Maaf ya, iPhone saya tadi di mobil didok di wireless charging, jadi baterainya penuh, jadi nggak akan bisa naik ke 20 watt ya. Karena sedikit penasaran, saya akan ngecas Chromebook saya. Yuk, kita colokin lagi. Dan kita tarik kabelnya. Oke, stop dia kabelnya. Mantap. Dan jalannya di mana dia? Oke, udah naik tuh ke 15 volt, 3 ampere, 45 watt ya. Nyala ya. Beneran ya. Jadi si Chromebook HP ini bisa ngisi di 15 volt kurang lebih, hampir 3 ampere, alias hampir 45 watt tadi ya. Jadi si current testernya ini bisa ngukur sampai 45 watt sih, harusnya sampai 65 juga bisa, tapi Chromebook-nya maksimal di 45 watt ngisinya ya. Harus coba di MacBook atau di laptop-laptop yang baru biar bisa 65 wattnya keuji banget. So, sampai sini aja dulu ya videonya. Yang penting kalau kamu tertarik, linknya seperti biasa saya sediakan di deskripsi. Charger yang ini banget nih, praktis banget. Kabelnya sudah ada langsung dan bisa digulung, menempel secara magnetik di situ. Tapi bisa dipakai ngecas sampai 3 gadget juga ya barengan ya. Tapi mungkin nggak cepet banget kayak kalau ngecas satu doang. Dan kalau kamu pakai iPhone, jangan lupa butuh adapter buat lightning-nya. iPhone 14 ke bawah ya. Termasuk iPad 9 ke bawah. Ini ada yang punya current tester seharga 67.500 dari Usams. Ini linknya ada di deskripsi juga. Kalau mau casing iPhone seperti saya taruh linknya di deskripsi. Mau casing S24 Ultra kayak yang saya beliin buat istri saya juga, saya taruh linknya di deskripsi. Pokoknya semuanya saya taruh linknya di deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang nonton video ini. Oke, gitu aja unboxing jajanan kali ini. Hatur nuhun sudah nyimak. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.